Halo teman-teman, selamat datang di Sudut Koma. Gue Nobi Kurniawan dan hari ini gue mau melanjutkan pembahasan series satu ini yang pastinya kalian juga udah tahu dari judulnya, yaitu series The Chronicles of Narnia yang satu ini, The Voyage of the Dawn Treader, yang merupakan buku ketiga dari series Narnia dalam urutan tahun terbit. Kalau kalian ngikutin video pembahasan Narnia gue sebelumnya, ada 2 video. Di sana gue sempat mention gitu, ada 2 urutan baca kalau kalian mau ngikutin series Narnia ini. Yang pertama adalah dengan urutan kronologi, dan yang kedua adalah urutan publikasi. Dan setelah gue coba deep dive gitu ya ke fandomnya Narnia, nggak deep dive juga sih, lebay banget kalau gitu. Tapi setelah gue coba buat searching lebih jauh gitu, ternyata banyak sekali fans Narnia yang lebih merekomendasikan untuk baca seri satu ini tuh dalam urutan publikasi, dan ya itu yang gue pilih. Jadilah buku Dawn Treader ini sebagai buku ketiga, walaupun di spine-nya tertulis angka 5, ini kalau sesuai urutan kronologi dia urutan kelima. So ya mungkin kalau kalian mau ngikutin series Narnia juga, kalian bisa searching lebih jauh soal ini, kira-kira versi mana atau urutan mana yang cocok gitu buat kalian. Mungkin sebelum masuk ke pembahasan hal-hal apa yang gue sukai dalam buku satu ini dan hal-hal apa yang gue temukan sebagai kekurangan, gue bacain dulu kali ya sinopsis singkat di belakang bukunya. Petualangan menuju ujung akhir dunia. Narnia, tempat naga terbangun. Tempat binatang menjajaki bumi. Tempat apapun bisa terjadi. Seorang raja dan beberapa teman yang tadi sangka-sangka memulai pelayaran yang akan membawa mereka ke negeri-negeri tak terjamah. Ketika bergerak kian jauh dan terus menjauh dari perairan yang dikenal, mereka mendapati petualangan ini ternyata luar biasa daripada yang pernah mereka bayangkan. Ujung akhir dunia hanyalah sebuah permulaan. Itu blurb singkat di belakang bukunya. Dan kalau kalian tahu, film Narnia ini kan udah pernah diadaptasi dalam bentuk film. Nah, judul ketiganya sesuai urutan publikasi tadi, Dawn Treader merupakan judul terakhir yang diadaptasikan dalam layar lebar gitu. Gue sebenarnya suka banget sama film, tapi gue belum sempat untuk deep dive soal film ketiga dari Narnia ini. Kenapa dia flop? Gue nggak tahu apakah karena pendapatannya yang kurang atau ada hal-hal lain di belakangnya. Biasanya gue akan update soal gosip-gosip perfilman gitu, soal berita-berita perfilman. Tapi yang jelas setelah film ketiganya nggak ada film Narnia lagi atau nggak ada kelanjutannya. Jadi film Narnia berhenti di film ketiga. Tapi seingat gue, sepengalaman gue pribadi ya, sependapat gue, di film ketiganya emang kurang sih. Waktu gue nontonnya dulu tuh berasa lebih blend daripada kedua film sebelumnya. Film pertama magical banget, film kedua gue agak-agak lupa. Yang gue inget tuh banyak momen sedihnya karena si Peter sama Susan gak bisa balik lagi ke Narnia. Dan film kedua ngasih kita salah satu soundtrack film terbaik gitu ya, yang judulnya The Call. Dan gue ngerasa gak ada satu poin yang menonjol gitu di film ketiganya. Gak ada sesuatu yang membekas dari Lucy dan Edmund yang kembali ke Narnia bersama satu sepupunya yang annoying banget, yang wimpy gitu, yang cengeng, yang suka melapor ya, anak-anak yang nyebelin gitu lah. Namanya Eustace. Mereka masuk lagi ke dalam Narnia dengan, ini yang mungkin menonjol ya, cara mereka masuk ke Narnia itu sangat menarik gitu. Kalau kalian ingat di buku pertama, mereka masuk ke dunia Narnia melalui sebuah lemari. Di kedua mereka sedang menunggu di stasiun gitu, jadi kayak semacam ada kereta lewat terus semuanya berubah. Itu keren banget juga. Di buku ketiga ini masih sangat menarik, yaitu lewat sebuah lukisan. Jadi si Lucy dan Edmund yang karena 1 dan 2 hal harus tinggal bersama keluarga sepupunya tadi, si Eustace, di kamarnya Lucy atau kamarnya Edmund ya, Lucy mungkin. Itu ada sebuah lukisan yang mana di dalamnya ada sebuah kapal yang sedang berlayar di laut. Dan saat ketiga anak ini sedang berada di kamar tersebut, sedang berargumen, sedang bertengkar lah, lukisan tadi tuh bergerak gitu, dan air mulai muncul ke kamar tadi, memenuhi ruangan, mereka tenggelam, dan saat mereka menuju ke permukaan, mereka udah ada di Narnia. Itu magical banget. Mungkin itu satu-satunya poin yang menonjol dari buku ini, itu dan sepupunya yang nyebelin banget.
Gue inget banget di filmnya dulu. Mungkin itu salah satu yang jadi poin kenapa gue nggak suka film ketiganya atau kurang menikmati film ketiganya. Mungkin bukan kekurangan juga sih sebenarnya, aktornya yang terlalu bagus gitu aktingnya, terlalu nyebelin. Dia berhasil mengadaptasi Eustace ke dalam layar lebar. Setelah masuk ke Narnia, ternyata kapal yang berada di dalam lukisan tadi itu merupakan kapal dari Caspian. Akhirnya mereka bertemu, ada reuni, dan si Prince Caspian ini sendiri sedang melakukan sebuah misi pelayaran untuk menemukan kesembilan atau berapa sih, gue lupa. Intinya setelah menjadi Raja Narnia dan sudah mengembalikan pendamaian dalam negeri Narnia, dia berikrar untuk mencari teman-teman kepercayaan dari si ayah yang kemudian diusir dalam masa kepemimpinan pamannya. Mereka berlayar ke timur, ke ujung dunia untuk menemukan orang-orang tadi gitu. Dan ya, sepanjang buku kita akan mengikuti petualangan tadi. Nah, sekarang kita masuk ke kekurangannya dulu ya. Mungkin sesuai apa yang udah gue sampaikan sebelumnya. Di buku ini tuh gue gak menemukan sesuatu yang cukup memorable buat gue sebagai pembaca. Gak ada hal-hal yang se-memorable lemari ataupun Ice Queen ataupun sejarah dari Narnia yang kita dapatkan di buku sebelumnya. Sekali lagi, dua hal yang cukup memorable mungkin buat gue dari buku satu ini adalah sebagaimana annoyingnya karakter Eustace tadi dan entrance mereka ke negeri Narnia. Itu aja, selebihnya perjalanan tadi kurang berkesan. Mereka berhenti di pulau ini, mereka berhenti di pulau itu, ada petualangan di tiap pulaunya. Ya, seru, cukup magical juga, tapi nggak ada yang cukup memorable lah, seperti yang gue bilang tadi. Kecuali mungkin di akhirnya ya, saat mereka berhasil menuju ujung dunia, poin batas dunia tadi, kemudian mereka bertemu Aslan, ya mungkin itu menarik. Selebihnya pulau-pulau sebelumnya tuh bland, gue bisa bilang gitu. Yang mana hal tersebut sangat gue sayangkan karena banyak banget petualangan di sini dan bisa dilihat ini merupakan buku Narnia yang paling tebal dan mostly bland. Terus kekurangan lain yang gue temukan adalah dinamik orang-orang atau karakter-karakter yang kembali ke Narnia ini. Ini entah ya, mungkin satu kekurangan yang ditimbulkan dari keputusan yang diambil oleh C.S. Lewis. Ini mungkin ya, ini spekulasi gue sendiri, tapi dari apa yang gue tangkap setelah membaca keempat buku Narnia, jadi rosternya tuh beda-beda. Karakter-karakter yang akan membawakan cerita yang akan masuk ke dunia Narnia tuh akan beda. Dan gue udah terlanjur terinvestasi dan udah terlanjur suka sama Peter bersaudara ini. Jadinya setelah Peter dan Susan gak bisa kembali ke Narnia dan digantikan oleh Eustace tadi, gue rada males gitu buat ngikutin ceritanya. Entah itu gue pribadi aja atau teman-teman lain juga ngerasakan hal yang sama, mungkin bisa tulis di komentar bawah. Tapi yang jelas itu sih dua kekurangan yang gue temukan. Sekarang kita masuk ke poin-poin yang gue suka. Mungkin biar nggak terlalu kasar gitu ya. Tadi gue nyebut sepanjang perjalanan ini ceritanya bland banget. Tapi sejujurnya ada beberapa bagian dalam buku yang gue suka gitu. Yang pertama di openingnya, waktu kita mencari tahu gitu ya apa yang sebenarnya terjadi terhadap karakter Edmund dan Lucy yang terpisah dari keluarganya yang harus tinggal dengan sepupunya yaitu Eustace tadi. Itu background ceritanya gue suka. Kemudian tentunya entrance mereka ke Narnia seperti yang udah gue sampaikan sebelumnya. Kemudian gue juga suka mereka bertemu lagi dengan Caspian. Kemudian gue juga suka saat si Eustace kena karmanya. Kalian pasti tahu lah yang gue maksud bagian mana. Apalagi kalau kalian udah nonton filmnya. Gue sebenarnya udah di spoil sih sama covernya. Kemudian gue juga suka di beberapa bagian di mana karakter-karakter di dalamnya bertemu dengan Aslan. Puncaknya di bagian akhirnya tadi. Kemudian gue juga suka dengan konsep berlayar ke ujung dunia ini, ke timur, ke negeri Aslan, ke negeri yang belum terjamah lah intinya. Itu poin-poin yang gue suka. So ya, mungkin itu aja untuk pembahasan dari buku ketiganya dari series Narnia. Gue masih tertarik untuk melanjutkan series ini, tenang aja. Karena ya gue udah terlanjur suka sama negeri di balik lemari satu ini. Dan mungkin tungguin aja untuk pembahasan buku-buku Narnia yang lain.
Gimana dengan kalian? Apakah kalian tertarik untuk mengikuti seri 1 ini? Atau bahkan kalian udah baca, dan apakah kalian udah baca ke semua bukunya atau sampai di buku mana? Bisa tulis di kolom komentar bawah. Dan ya, mungkin itu aja. Seperti biasa, terima kasih sudah dengerin. Gue Nobby Kurniawan dan sampai jumpa di halaman selanjutnya. Thank you.